Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah yang kita pada pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Tuhan hadir di tempat ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang jalan nafas kehidupan kami Yesus Tuhan. Kau yang selalu ada untuk memberkati setiap langkah-langkah kami ya Bapa, mendatangkan kebaikan. Bahkan setiap apapun yang kami kerjakan Yesus Tuhan, boleh Kau bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Bapa, ada kekuatan yang daripada turun atas kami ya Bapa, melingkupi setiap kami Yesus Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bila segala menjadi pergumulan kami, segala menjadi beban persoalan kesehatan kami, beban perekonomian kami mau singkirkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau bukakan jalan, Kau buka mujizat-Mu Yesus Tuhan, turun atas kami. Kami yang sakit juga Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu ya Bapa, segala sakit penyakit kami telah disembuhkan, segala beban persoalan kami telah dilepaskan. Kami menerima kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Oleh karena kebaikan turun atas kami ya Bapa, Kau melayani kami, Kau menguduskan setiap kami pada pagi hari ini, baik jemaat-Mu, baik para pelayan-Mu, bahkan juga hamba-Mu yang akan menaikkan puji dan penyembahan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Bahkan Yesus Tuhan Kau pakai juga kami para pelayan-Mu. Di dalam kami melayani Kau, kiranya turun roh sukacita turun atas kami ya Bapa, kami dapat terus Yesus Tuhan melayani Kau dengan sepenuh hati kami. Bahkan juga hamba-Mu ya Bapa, Kau pakai beliau dengan lebih luar biasa lagi ya Bapa di dalam pelayanannya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada saat pagi hari ini, mungkin mereka yang sedang dalam perjalanan kemari, Kau tibakan, Kau sampaikan di tempat ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapak. Mungkin juga mereka yang sedang berada di luar kota, Kau juga melindungi mereka ya Bapak. Bahkan juga Kau yang ya Bapak, Kau tahu Yesus Tuhan, mungkin ada dari jemaat yang malas, Kau ketuk pintu hati mereka, berikan mereka kerinduan hati ya Bapak, untuk mereka dapat datang bersama-sama dengan kami berkumpul, untuk kami dapat meninggikan dan memuji nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami serahkan semua yang dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, jadi ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya. Kau yang memimpin, Kau yang menyertai ya Bapa. Dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, karena kami yakin percaya perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami ya Yesus Tuhan. Inilah kami ya Bapa, dengan segala keadaan hati kami datang untuk kami dapat dalam menyembah-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Inilah kami Yesus Tuhan, dengan segala pengucapan syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan semangat sekali. Sambil itu kita akan mengangkat lagu pujian kita. Bukan bersuka sebab kasih-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang kami terima semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan
Ada sebagian memang lagu yang baru, tapi mari kita sama-sama mau belajar untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Masih ada sukacita, amin. Amin. Jika amin, saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Sebab kita telah ditebus oleh kuasa darahnya kudus, oleh darah anak domba. Tuhan telah menyucikan setiap hati kita untuk kita dilayarkan di hadirat Tuhan untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Saya kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara. Masih ada semangat kita untuk memuji memuliakan Tuhan.
sudah. Sebab itu dikalahkan oleh kesaksian kita. Mari saya undang mungkin dari jemaat terkasih semua di tempat ini. Ada yang menyaksikan kasih kekurangan Tuhan sepanjang minggu ini? Ada? Ada? Tidak? Bagus. Mari. Di tempat Tuhan tempat hari ini ya. Tempat hari ini di 12 Februari di tempat lokasi yang sama kami menikah dan memulai kehidupan baru di tahun 2006. Jadi udah 20 tahun perjalanan kami berdua. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang sudah mau capek dengan saya, dengan pola pikir saya, dengan kadang dia masih bentrok menentukan arah, yaitu dua kepala jadi sakit. Dan apa yang terlihat sekarang lah inilah hasilnya. Kadang banyak hal yang menurut kami nggak mungkin terjadi, tetapi terjadi. 7 tahun kami dalam pernikahan itu cuma berdua, kayak orang pacaran, beruntung-untungan berdua. Semua orang nanya, anaknya capek jawabnya. Emang gue yang bikin. Kita nunggu dari Tuhan semuanya sampai kita lelah. Hari ini kami berlihat satu perkara yang ajaib yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan di depan. Cuma jalan aja semua, jalan aja, setia aja. Jangan nekat, jangan macem-macem. Kami kadang jatuh sampai benar-benar nggak ada, sampai dari uang nggak ada, habis sampai rumah bernaung dijual juga, udah pernah sampai masuk kontrakan kecil, rumah petakan. Masuk juga sudah air mata semua, tapi semua mendewasakan. Hikmahnya semua mendewasakan. Pengalaman itu bikin kami lebih dewasa, lebih bijak. Dan syukur ada Kristus di dalamnya, yang walaupun kadang bentrok, kadang berantem, tapi kita punya visi yang sama, senang menyenangkan Tuhan, melayani. Kalau bisa bekalnya banyak buat ngasih orang, buat melayani orang. Karena kami buat kebutuhan sendiri itu nggak dipikirkan, kadang cuma sisanya aja. Tapi kok kesisa banyak ya, kesisa banyak ya. Kok ada ya, nggak habis ya. Dari istriku itu nggak bisa terima apa dari kasih apa. Jadi dia harus bicara, biar ada kesisa buat kita. Soalnya kalau habis, kami pernah dalam situasi dihina, dicaci, direndahkan. Kau tak punya apa-apa, Win? Nggak ada kalau istrimu, nggak ada antingnya, nggak ada ini, nggak ada ini. Oh, dari situ saya berpikir, kami juga perlu ya buat diri sendiri. Saya pikir baik itu cukup. Ternyata waktu ketika nggak ada yang melekat di tubuh, kami tuh dihina, direndahkan, benar-benar. Ada momen satu acara istriku minta pulang, mama pulang aja. Kenapa? Semua meledek saya, semua menghina saya, semua merendahkan saya. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Nggak ada apa di tangan, nggak ada
nggak ada perhiasan di tanganku, nggak ada ini di anti. Hamba Tuhan tahunya memberi dan memberi dan ketika kami dituntut dan nggak punya apa-apa, dari situ saya punya kilas pada ternyata harus ada ya buat diri sendiri. Oke lah, dari situ mulai punya konsep untuk menata diri dan semua berjalan baik dengan yang ada sekarang. Kadang kebersamaan itu gak cukup. Saya juga harus punya keuangan untuk melayani istri saya, menyenangkan istri saya. Iya juga ya. Dia harus dikalungin, dia harus digelati, dia harus dikasih naukan rumah. Dan puji Tuhan, kami ke Horgris ada rumah, kami ke Bogor itu Bogor BSD, bukan Bogor kota. Di sana juga ada rumah, ada usaha. Apa yang kami usahakan ternyata berbuah, diberkati, semakin diberkati. Ini bukan buat gagal dari kami, tapi ada jemaat yang selalu menopang doa, menabur berkat atas kami, menaruh tangannya atas kami untuk mendoakan kami selalu dalam berkat dan perlindungan keselamatan yang daripada Tuhan. Pelayanan oke, pekerjaan oke, kehidupan semua berjalan dengan baik dalam Tuhan. Itu dari saya sekarang dari. Terima kasih buat semua doa, kasih perhatian dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih, saya tidak bisa membalasnya, biar Tuhan Yesus yang membalasnya. Terus bisa semangat untuk melayani Tuhan. Karena saya capek, saudara di Horgris itu. Saya nggak punya teman, saya nggak punya golongan, saya nggak punya komunitas sebenarnya di Horgris. Cuma saya bikin happy karena saya punya anak 3. Itu aja. Saya tidak bisa, selayaknya seperti waktu saya di Tangerang sama teman-teman saya nggak bisa. Tapi kalau memang ini harus melayani, oke. Di Jogja pun oke, di Lembah Kelak pun oke. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya layak di sini untuk melayani Tuhan, terus pakai saya dengan luar biasa. Jangan saya menjadi orang yang minta-minta. Jangan saya menjadi orang yang kekurangan. Berkati saya Tuhan, supaya saya bisa memberkati orang lain. Itu aja. Dan Tuhan jadikan itu semua sampai pada saat ini 2017 sampai 2020 ini saya tetap ada di Horgris karena kasih dan kemurahan Tuhan. Banyak anak dan duri, banyak gelombang yang tinggi saya hadapi. Tapi saya percaya Tuhan tolong saya. Dan apa yang dari Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun saya secara pribadi, saudara, kadang-kadang jemaat nggak kasih apa-apa ke saya, tapi berani ngomong ke saya, hinaan, cercakan, makian, berani. Tapi saya bersyukur, semakin saya dihina, semakin saya dicerca, semakin saya digosipin, semakin berkat Tuhan banyak buat saya. Amin. Jadi saudara kalau mau banyak berkatnya saya, siap-siap dihina. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya. Dan saya percaya ini bukan 20 tahun saja, tapi akan 30, 50 tahun kita akan merayakan pernikahan emas. Tuhan Yesus memberkati. Pilih bersedih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga juga untuk ketiga anaknya. Amin. Selanjutnya saya undang pujian dari kaum pria untuk maju ke depan. Mari yang merasa pria, saya undang untuk maju ke depan. Sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan.
Terima kasih untuk pujiannya dari kaum pria. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat tempat ini sambil menjalankan persembahan kita mengangkat lagu pujian kita Yesus Kekasih Jiwaku. Kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita
Kita akan diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan melalui hambanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua, semua terkasih di dalam Tuhan. Sebab naungan kita ada di dalam Tuhan. Sebenarnya apapun masalah kita, sebenarnya apapun persoalan kita percayakan kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan terbaik, semoga selalu mengasihi kita semua. Layakan padamu ke gunung-gunung, dari mana kau akan sampai pertolonganku. Tuhanku dapati pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi.
kami Yesus Tuhan. Glory, glory Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Glory, glory Yesus, glory, glory, glory Yesus Tuhan. Kalau selalu ada untuk memberkati setiap langkah-langkah kecil kami ya Bapak, mendatangkan kebaikan, penyertaan sempurna atas kami Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Penyebabnya kami naikkan Yesus Tuhan. Yang menyenangkan hatimu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang, kami menyenangkan Engkau Yesus. Berkati setiap langkah kecil kami Yesus kita di hadirat Tuhan. Semua penyertaan nanti dalam kasih Kristus saya minta untuk Bapak Tufasi ya Pak yang akan berdoa untuk kita Tuhan dan doa Tuhan yang telah saya lakukan. Puji syukur kepada kehadirannya Bapa pada hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan kami kalau kami boleh hari ini sampai selama-lamanya semua rencana yang terjadi dalam kehidupan kami tujuh kami untuk menjalani hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan pada saat kita bersyukur pada Bapa atas semua penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan sebagai kami dengarkan sebagian daripada firman kata dari kami Kau tuntun kami bisa menerima sebagian daripada firman yang Tuhan menjadi berita dalam kehidupan kami menjalani kehidupan kami dan juga Tuhan hamba akan memberikan firman yang Kau urapi Tuhan supaya lebih heran lagi memberitakan daripada Tuhan bukan persembahan yang telah Kau berikan kepada Tuhan dan semua tangan-tangan yang Tuhan memberikan kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Pujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya hari ini. Amin. Amin. Selamat diberkati bersama Tuhan. Ada sukacita. Saya kalau panggilan orang Batak, saya manggil ke yang laki apa namanya? Dito. Kepada Dito, saya nggak tahu depannya. Si Gite. Silakan memperkenalkan diri. Kasih mic-nya tuh. Kemarin beliau datang ke toko nanyain gereja. Silakan. Ya, begitu.
Halo, nama saya Latif Site. Saya dari Cisarua. Baru datang dari sini dan bergabung hari ini. Sebelumnya saya di Batam, baru sampai hari Jumat kemarin. Berkat Tuhan kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa solid lagi ke depannya, dan kesehatan berlimpah buat kita dan rezeki. Saya di sini baru mau cari relasi lah. Kalau ada peluang boleh diinfo. Soalnya aku baru menyesuaikan di sini. Itu aja lah. Selalu terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Itu siapa namanya? Tulus. Penyanyi ya? Penyanyi. Kemarin nanya, ini gereja apa? Gereja Pantai Kosta, GBI. Beliau biasanya bekerja di GBI. Saya bilang, biasanya orang baru di AKBP, betul kan? Oh enggak, saya sudah terbiasa di GBI. Kalau GBI itu sama dengan GBI ya, karena GBI lahir dari ya, sama, setipe, sefrekuensi ya. Selamat datang Ito Tulus Sihite. Semoga kedepannya masih terus bergabung dengan kami di tempat ini. Gerejanya ibadahnya hari Minggu cuma sekali jam 7 pagi. Kalau mau ibadah tengah minggu, Rabu jam 6 sore. Kalau mau ibadah pemuda, udah menikah apa? Masih single? Sudah menikah. Sudah menikah ya, jadi close. Itu selamat datang. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Biasanya review. The time. Coba ngomongnya agak keinggrisan. The apa saudara? The time. Bapak memberi bagus. Apa Bapak memberi? Itu bukan the time. Apa? The time. Saya bawa inilah yang mati. Ini ada menunjukkan tentang waktu. The time itu waktu ya. Ya, saya Niki, jadi Bapak Ibu Saudara tiap minggu dapat satu kosakata, 2 kosakata ya. Minggu ini the time, minggu besok the apa, the blackboard, apa ya. Nanti kita mau belajar tentang jam dinding, the time atau waktu. Kita berkutat di sini, betul nggak? Bapak Ibu dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, ya. Itu tertanganya di sini di dalam waktu. Ada yang satu hari waktunya 25 jam karena orang kaya misalnya miliarder, sehari 25 jam. Kalau yang biasa-biasa aja 24 jam. Ada? Gak ada ya. Semua mau kaya, mau kurang kaya, mau ganteng, kurang ganteng, cantik, kurang cantik, tetap satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Satu bulan ada 30, 31, 28. Selamat ulang tahun pernikahan Mama Elis yang ke-20 ya. Kita kasih setahun. Ya, jadi semoga selalu berbahagia, ditaburi dengan pas-pas batangan ya Mama Elis ya. Bapak Jaya sudah menaburi Ibu Fitri dengan mas batangan. Bebas bertilah. Yang penting ibu-ibu sudah punya mas-mas di sini itu emas yang tidak ternilai harganya, ya. Mas Jaya, Ibu Sianipar punya mas Tumpak Sianipar ya, semuanya punya mas-mas, kecuali yang sudah tidak ada. Puji Tuhan, waktu itu adalah suatu rangkaian, ya. Saya lihat kemarin di KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat kita proses, ya. Perbuatan atau keadaan berlangsung yang dapat diukur dalam interval atau lama antara kejadian demi kejadian. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu artinya waktu-waktu tertentu, misalnya waktu 1 tahun, tanyalah kepada seorang anak yang tidak naik kelas. Ada yang pernah naik kelas? Oh enggak, pinter-pinter semua di sini ya. Ranking 1 semua. Juara umum semua, ya. Kalau saudara ingin tahu bagaimana rasanya 1 tahun, salah satu contoh tanyalah kepada seorang anak yang tidak naik kelas. Betapa lama
ya. Teman-temannya sudah naik kelas, dia masih tinggal kelas. Teman baru, cuma kelasnya udah di bawah teman-temannya dia yang sudah naik kelas. Kalau Bapak Ibu mau tahu rasanya waktu 1 bulan, contohnya ya, tanya pada seseorang yang salah potong rambut. Ada? Karena ketiduran, Bapak Umri bisa dibotakin sama tukang cukurnya. Nah, rambut baru tumbuh kurang lebih 1 bulan. Bagaimana rasanya 1 bulan? Tanya pada seseorang yang salah potong rambut. Saya pernah disuruh jadi dipotong pendek. Itu memang gak suka saya potong pendek. Bapak Jimmy suka potongan panjang atau pendek? Bukan ini panjang. Kalau Om Denny sukanya saya pendek, tapi saya gak suka. Jadi saya bilang cuma 1 kali beberapa tahun yang lalu ya, saya mau potong pendek demi engkau. Tapi selanjutnya saya nggak mau. Nggak bisa diikat, dijepit yang lucu, pakai bando yang ininya pusing ya. Saya memang nggak biasa rambut pendek ya. Tapi pernah berambut pendek. Om Syarifah sedang tandanya rambut panjang apa rambut pendek? Panjangin pakai tanda. Lirikannya itu malah biasanya. Aku kan panjangin dari kamu. Kalau Bapak itu jadi saya jangan memandang saya seperti itu. Kalau awalnya senang cicil rambut panjang atau rambut pendek? Oh bebas, oh puji Tuhan, diberikan hak bebas. Dinda, terserah, mau rambut panjang, rambut pendek, kau tetap cantik bagi aku. Wah, ya, tapi ada suami-suami yang menginginkan istrinya kamu harus rambut panjang, kamu harus. Silakan didiskusikan ya. Jangan sampai gara-gara rambut berantem. Kemudian Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu rasanya waktu 1 jam, ya, tanya pada seseorang yang sedang menunggu pacarnya. Pernah pacaran? Dulu nggak zaman HP, pernah nungguin sejam nggak sejam. Gimana rasanya? Udah dandan 2 jam, nunggu 1 jam, nggak jadi pergi. Rasanya itu gimana? Om Iin dulu pacaran sama Tante Leni? Pernah telat ya Om datang jemputan ke waktu ngedate? Pernah, jawabnya biasa aja Om. Pernah ya? Nanti tanya ya Tante Leni gimana rasanya waktu Om Iin itu telat 1 jam? Oh ya ini yang lagi berbekal-bekalan. Doni pernah telat janjian sama Dewi? Pernah, berapa jam? 5 jam. Rasanya seorang kekasih ketika menantikan kekasihnya 1 jam aja. Udah disiram 10 kali gak datang. Udah ditebel-tebelin lipstiknya, di touch up, nggak datang. Bawaannya lihat jam sekarang penting ada HP, bisa miss call 100 kali, pin 1000 kali, sampai baterai kekasihnya lowbat. Kenapa? Di miss call. Nah, itu kalau mau tahu rasanya bagaimana waktu 1 jam. Pengen tahu rasanya waktu 1 menit? Tanyakan kepada orang yang ketinggalan pesawat atau kereta. Pernah? Ketinggalan kereta lah, kalau pesawat mungkin agak jarang. Ketinggalan kereta. Ada yang pernah? Cuma beda 1 menit. Rasanya tuh uangnya misalnya nggak bisa refund karena beli tiket promo. Ya, rasanya itu gimana? Dia pernah ketinggalan kereta? Pernah. Itu gara-gara apa? Hujan. Ibu Fitri pernah ketinggalan kereta? Enggak pernah. Pesawat terus kan. Ya, mau tahu bagaimana rasanya 1 detik? Nah, ini udah sedetik. Tanyakan pada seorang atlet pelari yang kalah 1 detik dari teman tandingnya. Kan Bapak Ibu sering nonton lomba lari ya? Itu antara dia di garis finish begini sama begini udah beda loh, ya. Makanya banyak pelari yang kalau pas mau di garis finish dia begini. Kenapa? Cuma beda sedetik aja udah beda juaranya, ya. Itu
saya dan saudara harus menghargai waktu-waktu yang masih Tuhan berikan. Walaupun banyak goncangan, banyak perintangan, kita mau baca Ibrani 12. Ya, di situ dulu. Ibrani 12 ayat 26. Jangan tegang kalau tegang. Saya kalau Bapak Ibu udah tegang, saya deg-degan loh. Cuma senyum dikit gitu. Senyum. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan, bukan? Ada tidur kan? Sabar dulu. Ini lagi ngelajar yang sudah mulai mendayu-dayu. Gigi 1, gigi 2, ada angin sepoi-sepoi, itu mimpi itu. Kenapa? Tidur di rumah Tuhan kan lebih nikmat kan? Mimpinya ketemu Tuhan Yesus. Awas bablas, anakku dipakai beneran. Tetapi sekarang ia memberikan bukan tidur kan? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan pertemanan saudara. Tuhan izinkan digoncang. Pelayanan saudara Tuhan izinkan digoncang. Betul? Apa lagi? Masalah apa lagi? Kesehatan saudara Tuhan izinkan digoncang. Saya jadi juga kok dekat depan Fitri. Mereka mesra banget. Melainkan langit juga. Anjir, no. Senyum. Berdoa pokoknya dapat tadi ya. Tahun lalu udah datang. Senang banget. Tapi ya waktu itu terjadi ya, kita sekarang berubah. Tuhan izinkan perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tidak tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya, jadi Tuhan sedang menegaskan, karena saya dan saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua bisa Tuhan goncang, tapi hanya satu ini yang tidak Tuhan goncang. Apa? Kerajaan saudara. Karena saya dan saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, akibatnya kita harus apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang amin cuma begitu. Ya, saya dan saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang mesti kita lakukan? Mengucap syukur dan terus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ibadah bukan hanya ini 1-2 jam di hari Minggu saja. Ibadah bukan hanya di KTM Rabu. Ibadah bukan hanya di hari Sabtu. Tapi ibadah ketika saudara keluar dari pintu gereja. Ibadah tetap jalan. Kalau ibadah tetap jalan, saudara tidak akan terobos itu yang namanya palang pintu kereta api. Karena lagi ibadah. Ibadah jalan. Tidak boleh melanggar peraturan. Ibadah jalan. Harus mengampuni. Keluar gereja. Ibadah jalan. Tukang parkir nakal. Saudara harus sabar. Karena ibadah terus berjalan. Itu artinya ibadah. Bukan hanya hari Minggu cuma sejam 2 jam. Kalau cuma sejam 2 jam terus Senin sampai Sabtu saudara kemana? Ibadah sama siapa? Betul nggak? Esensi ibadah. Saudara keluar gereja, ibadah terus. Saudara di rumah, ibadah terus berjalan. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, orang-orang yang kerja, ibadah tetap jalan di sekolah, di tempat kerja. Di rumah saya dan saudara, ibadah tetap berjalan. Kalau itu saya dan saudara lakukan, perintahnya saudara lakukan, luar biasa. Saudara akan terus memegang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena
ibadah itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Saudara, hari Minggu cuma sejam 2 jam ngantuk tidur, gak tahu apa yang diterima. Makanya banyak orang Kristen karena menganggap ibadah cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu jatuh terus dalam dosa. Karena apa? Ibadahnya kan dijalankan, marah-marah jalan terus, gak bisa mengampuni, gak bisa sabar. Kenapa ibadahnya cuma hari Minggu? Agak emosi nih. Ya, kenapa saya kalah terus saja? Kenapa? Karena saudara tidak menjalankan ibadah ketika keluar dari pintu gereja. Saudara membedakan. Ibadah tetap sama. Mau di gereja, mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat kerja, saudara harus tetap menjalankan ibadah. Ibadah itu keseharian saya dan saudara. Pekerjaan kita, usaha kita itu ibadah. Aplikasi tentang waktu dalam ibadah ada 3 hal. Yang pertama, ini waktunya saya dan saudara mendefinisikan kembali cari pengertian. Saudara punya keluarga, tahu bagaimana berkeluarga, bagaimana punya hikmat membesarkan anak, bagaimana punya hikmat menghadapi suami, menghadapi istri. Itu harus kita definisikan kembali. Artinya apa sih pernikahan? Artinya apa sih memiliki anak? Apa cuma dibrojolin? Gak ada apa-apa? Enggak. Segala sesuatu punya tujuannya. Definisi itu berbicara tentang pengertian. Segala sesuatu itu kita harus beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang saya dan saudara peroleh, perolehlah pengertian. Pengertian gimana sih kajian? Kita mendefinisikan kembali, tahu artinya. Yang pertama misalnya ya, tahu arti gereja. Bapak Umi, gereja itu apa? Apa? Tempat ibadah, kan? Udah salah pengertiannya. Kalau tempat ibadah namanya gedung gereja, ya. Makanya saya bilang definisi itu harus benar. Gereja itu apa? Gereja itu siapa? Gereja itu saya dan saudara. Ini gedung gereja. Ya, harus ngerti ya. Bapak Umi tadi udah salah. Gereja apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah gedung gereja. Ada lambang salib. Gerejanya siapa? Ini. Yang ada di sini. Itu namanya gereja. Makanya ketika pandemi kemarin, gereja itu tuh enggak. Gereja itu gedungnya ada gitu. Tapi gerejanya tetap berfungsi. Saudara bisa ibadah di rumah kan? Betul? Nyanyi, baca firman, doa puasa di rumah ketika pandemi, ingat nggak? Beberapa tahun lalu, gerejanya nggak ditutup, gedungnya yang ditutup. Tapi saya dan saudara tetap berfungsi sebagai gereja. Gereja itu seseorang yang dipanggil keluar, dipisahkan, eklesia. Seseorang yang dipanggil dari kegelapan, dari dosa, datang kepada terang. Itu gereja. Ini gedung gereja nih. Saya dan saudara gereja, dan kita bernaung di dalam gereja lokal GPDI Maranatha Haur. Saudara bisa mendefinisikan kembali arti gereja. Nanti nih ada pandemi lagi, gereja nanti itu, karena gerejanya saya dan gedungnya yang itu. Saudara masih bisa nyanyi di rumah, beribadah di rumah, memuji Tuhan di rumah, baca Alkitab di rumah. Makanya saudara beribadah itu cuma jangan cuma bisa dimotivasi, memotivasi diri sendiri. Ayo baca Alkitab, ayo berdoa, ayo puasa. Itu pandemi kemarin kelihatan siapa yang gak dewasa rohani, siapa yang masih anak-anak. Orang yang gak dewasa rohani ya udah gerejanya ditutup, di rumah
Tapi seseorang yang dewasa rohani, di rumah dia berdoa, baca firman, memuji Tuhan, ibadah jalan terus. Amin. Jadi masa-masa pandemi kemarin itu mengajarkan saya dan saudara untuk bisa membangkitkan ini nih yang di dalam kita ini. Ya, gereja boleh tutup, kita nggak bisa membara waktu itu kan. Semua pakai masker. Tapi kita bisa ibadah di rumah. Gereja masih bisa berfungsi. Saudara bisa transfer bantu teman yang mungkin pekerjaannya hilang karena pandemi kan? Itu masih bisa berfungsi, itu gereja. Saudara masih bisa bantu orang yang pekerjaannya hilang karena pandemi. Saudara bisa kalau orang ngasih sesuatu, itu fungsi gereja masih berfungsi. Kemudian mendefinisikan apa lagi? Mendefinisikan kembali arti Kristen. Om Slamet, Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Bukan pengikut saya kan? Betul? Benar kan? Tapi zaman sekarang kalau kita tidak mendefinisikan arti Kristen, ya, ada pendeta yang jatuh dalam dosa, dia ngefans banget sama pendeta itu jatuh dalam dosa, dia juga ikut jatuh, pindah keyakinan. Kenapa? Dia bukan pengikut Kristus, dia mengikut hamba Tuhan itu. Amin. Tahu ya? Mendefinisikan kembali arti Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut pendeta A, bukan pengikut misalnya gereja A, gereja B, gereja C. Amin. Misalnya saudara seorang Katolik, misalnya di sini nggak ada gereja Katolik, masa nggak ibadah? Oh, saya harus beribadah di gereja Katolik. Betul? Harus bisa mendefinisikan arti Kristen. Kristen itu mengikut Kristus. Apapun gerejanya, Kristus masih ada di situ. Saudara lagi pergi ke tempat lain yang ada gereja HKBP, ya udah beribadah di gereja HKBP. Kenapa? Emang di HKBP gak ada Tuhan Yesus? Ada. Di GPDI dia ada, di GBI dia ada, di GKKD dia ada, di seluruh gereja dia ada. Saudara pengikut Kristus. Jangan sampai nggak ada si A saya nggak mau ke gereja, nggak ada si B saya nggak mau ke gereja. Itu saudara bukan pengikut Kristus, pengikut manusia. Amin. Belajar kembali mendefinisikan. Tapi saya dulu bilang ini, selagi GPDI doktrinnya masih benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya akan tetap setia di GPDI. Tapi kalau GPDI doktrinnya sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, misalnya ya, GPDI mulai tahun ini mensahkan pernikahan sesama jenis, saya akan keluar dari GPDI. Gitu dong. Amin. Jadi saudara bisa mendefinisikan. Jangan saklek pegang misalnya GPDI, GBI, HKBP, GKKD, mati-matian, walaupun udah sesat, walaupun doktrinnya udah salah. Karena saudara dan saya orang Kristen pengikut Kristus. Bisa mendefinisikan kan? Puji Tuhan di Indonesia, puji Tuhan yang lagi di Gelis. Saya bilang kepada Ito Tulus, puji Tuhan di Gelis toleransinya masih tinggi. Saudara kalau ada di Banjarsari tempat saya di Ciamis, saudara menteng Alkitab diliatin. Ngeliatnya itu bukan ngeliat senang, ngeliat gitu loh. Saudara bersyukur masih ada di Gelis yang ada toleransi kebebasan beragama. Gunakan sebaik-baiknya, mumpung waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah Tuhan tutup, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bebas. Di Cina, saudara, di Cina ya, ada beberapa daerah yang memang tertindas. Karena ada beberapa daerah yang komunis, tidak senang ada orang Kristen. Saudara tahu, Alkitab itu mereka nggak bebas punya. Jadi disobek-sobek. Bu Fitri kebagian Kejadian 1.
Sinta Kejadian 2. Terus kalau udah megang, diapalin, bayangin loh, dihafalkan. Kenapa? Kalau ada petugas yang melihat mereka memegang lembaran Alkitab, ditangkap. Saudara ngenteng-ngenteng gini digeleparin aja sebulan gak dibaca. Mereka sampai diapalin musuh. Saking ingin jadi pengikut Kristus. Mereka ibadah gak bisa terjadwal seperti itu. Mereka cuma janjian, besok ketemu di Belanda jam 5 di depan kubu Besti. Gitu loh. Ikut Tuhan sampai gitu sembunyi-sembunyi. Saudara masih bebas gemes. Ya, hargai waktu beribadah. Ibadah jam 7 datang jam. Ya kan? Kemarin gitu. Ya, hargai loh. Tuhan tuh sudah hadir menunggu saudara. Saudaranya telat. Gimana rasanya? Ya, hargai. Mulai tahun 2026 ini, ayo berkomitmen lagi. Kembali mendefinisikan tadi gereja Kristen. Saya contoh berikutnya mendefinisikan kembali tentang sukses. Artinya sukses bagi Bapak Jaya apa? Bisa tercukupi. Om Sianipa, arti sukses apa? Kenapa? Berhasil dalam hal apa? Bapak Omri, arti sukses bagi Bapak Omri apa? Hidupnya senang. Wah, ini kenapa? Bapak Jimmy, arti sukses bagi Bapak apa? Tercapai sesuatu. Apa itu? Pekerjaan apa? Mana? Apa? Tiap orang punya standar arti sukses sendiri-sendiri ya. Ada yang bilang, saya sukses kalau uangnya banyak. Betul? Oh, tuh. Ci Elisko, arti sukses bagi Cici apa? Gua ketawa. Oh, tabungan banyak. Tabungan banyak, uang banyak. Waktu pandemi itu pakai nggak? Misalnya ya, sampai kesel ngomong. Saya menghargai semua arti sukses itu. Ada orang yang beranggapan, kalau saya dibilang sukses uangnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sini, bisa ke situ. Benar nggak? Itu kan? Tapi pandemi kemarin mengajarkan, walaupun saya dan saudara uangnya banyak, nggak bisa kemana. Pandemi kemarin mengajarkan saudara biasa dan cantik, menor. Pandemi kemarin pakai masker semua, lipstiknya hilang, ininya belang, ini hitam, ini putih. Benar nggak? Menurut firman Tuhan, saudara boleh kaya. Kekristenan tidak anti orang kaya ya, enggak. Saudara bahkan Tuhan akan berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, saudara harus kaya, harus diberkati. Cuma tujuannya harus beda. Misalnya nanti ajak, saya mau kaya nih, saya mau diberkati. Kenapa? Saya mau balas dendam. Jangan. Tujuan saudara kaya itu harus benar. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sukses menurut firman Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa di. Saudara boleh banyak uang, tapi saudara nggak bisa mampu di hadapan Tuhan, itu belum sukses. Saudara mungkin punya banyak harta, banyak toko di mana-mana, tapi saudara tidak bisa sabar mengampuni sesama di hadapan Tuhan, itu belum sukses. Amin. Sukses bagi Tuhan apa sih? Melakukan firman Tuhan. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan sungguh, ya saya melakukan.
dengan tulus, dengan ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Amin. Yang kedua, berikan waktunya untuk waktunya untuk mendefinisikan kembali, ya. Contohnya definisi gereja, definisi Kristen, definisi sukses. Yang kedua, ini waktunya saya dan saudara mengalami Tuhan. Ibadah benar-benar saudara mengalami Tuhan. Jangan saudara mimiknya sih, ekspresinya dapat. Oh, ibadahnya apa ya? Tuhan hadir di sini. Jadi kompor dimatiin nggak ya? Dan siang, tadi pintu udah dikunci belum? Saudara ibadah di sini dengan ekspresi yang bagus, tapi hatinya, pikirannya itu nggak sama Tuhan, nggak sepenuh hati ngomong Tuhan hadir di tempat ini. Ini waktunya saudara benar-benar ketika beribadah bukan hanya rutinitas orang Kristen, tapi benar-benar saudara rindu, kangen bertemu dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan saudara datang ibadah minggu, udah keluar protes, cinta, lagunya baru-baru semua, saya pusing jadinya. Asalnya dingin banget sih Om Dedi, kecilin dikit, saya kan kedinginan menggigil, saya kan jadi buang air kecil terus, malu. Udah datangnya telat, protes sama WL, sama yang beresin ruangan. Itu norak banget sih, WL-nya bajunya misalnya, bukan Sinta saya. Udah di ibadah ngomel mulu, sampai pulang ibadahnya berhenti sampai di gereja, keluar pintu yang biasa lagi, Senin sampai Sabtu nggak pernah ibadah di rumah, nggak pernah baca Alkitab, nggak ada baca firman. Bagaimana saya dan saudara mengalami Tuhan? Ya, kembali untuk melayani Tuhan. Ketika saya kehilangan suara, yang berapa ya? Itu mau Natal ya? Saya sudah WL batal, suaranya nggak ada. Saudara ingat? Oh nggak ingat ya? Saudara ingatnya apa? Ya, selama 1 bulan pita suara saya itu kata dokter ada yang buka. Jadi awalnya saya batuk, tetap dipaksa latihan nyanyi untuk Natal. Akhirnya begitu, pita suara ada luka, suara nggak keluar. Jadi saya kalau ngomong, ada yang pernah dengar nggak? Jadi nggak keluar suara, boro-boro keluar suara untuk nyanyi, ngomong aja udah setengah mati. Selama 1 bulan itu di titik itu, saya nyanyi berdoa tiap pagi, itu kan nggak ada suaranya. Saya cuma nyanyi dalam hati sambil nangis, Tuhan, enak banget. Yang Tuhan izinkan itu membuat saya benar-benar, oh iya ya, engkau mungkin gak bisa melayani, tapi hatimu diubahkan karena pita suaramu sakit. Saya benar-benar, jangan mengalami Tuhan karena sesuatu, tapi benar-benar kita cinta Tuhan, rindu Tuhan. Ya, saudara mungkin banyak pengalaman, alami Tuhan. Tuhan itu kadang menolong saudara untuk hal-hal yang sederhana. Karena kekristenan adalah pengalaman saya dan saudara dengan Tuhan. Ya, mengalami Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Ini waktunya saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Come back. Apa mau ngomong? Come back. Kembali. Bahasa Bataknya apa kembali? Mulai. Ini waktunya saya dan saudara mulai kemana? Kembali sama Tuhan. Ada orang Kristen nyanyinya bagus, ekspresi, doanya keren, tapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya nggak sama Tuhan. Mungkin saya misalnya ya seorang hamba Tuhan melayani, tapi mungkin hati saya menjauh dari Tuhan. Nah itu ada yang seperti itu. Nah kita harus kembali kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 5.
2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jadi kadang-kadang kita sering kayak gitu. Kita rajin banget pelayanan, tapi tingkah laku perbuatan kita nggak mendekat sama Tuhan, menjauh sama Tuhan. Ini waktunya saya dan saudara kembali kepada Tuhan. Yuk, mumpung masih suasana tahun baru, kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kembali saya membangun manusia luar itu statusnya ayat terus luar biasa om. Itu sukacita saya itu kayak dapat 10 M. Benar. Melihat Bapak Ibu Saudara ada perubahan, ya. Ada sesuatu yang tahu. Oh, saja senyum-senyum pagi ini. Ajinya senyum dong. Nanti pulang gereja dirangkul, dipeluk, ya, traktir. Saya senang. Bapak Umi kan menyusul. Ayo upload postingan yang menguatkan. Hari ini tuh Om Syarifat tadi apa ya? Terus saya lupa. Apa Om? Keluaran. Itu menguatkan saya loh. Benar. Walaupun saya tahu itu ayat Alkitab, bukan kata-kata estetik, bukan kata-kata motivasi, enggak. Ayat Alkitab ketika saudara membacanya dengan iman, itu jadi kekuatan. Amin. Ayo berlomba-lomba bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, postingan yang memberkati. Kita tidak tahu kita mengalami apa. Mungkin ketika saya baca misalnya postingan si Elusko, saya lagi ruwet, lagi pusing, baca postingannya bikin adem. Memuatkan nggak ya? Memuatkan. Saudara mungkin nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih waktu, tenaga, tapi kasih postingan yang menguatkan itu juga sudah lebih dari cukup. Amin. Ini pakai nih, minta sama Tuhan pakai jempolnya untuk memberkati orang. Pakai nih jempol saudara, ngetik-ngetik sesuatu, bukan menjelekan orang, bukan menghakimi orang, tapi memberkati orang. Amin, Bu Erna. Bu Erna postingannya burger. Memberkati saya jadi kenyang tanpa makan burger. Ya, ayo kembali waktunya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ayo mintakan kembali, punya jam doa nggak di rumah? Ayo, mau pagi, siang, sore. Oh saya biasanya siang jam 12 kajian, nggak apa-apa. Setengah jam dulu, abis itu sejam, abis itu 10 jam. Ya, loh kan berawal dari satu. Bapak Yanto sama Ibu Sutina punya jam doa nggak? Wah bisa. Ayo mulai tahun ini punya waktu untuk saat teduh di rumah masing-masing gantian. Misalnya ya Ibu Sutina jam 1 siang, Ibu Sutina jam 1 siang. Oh Pak Yanto misalnya jam 3 sore. Setengah jam dulu nyanyi-nyanyi di kamar, kunci pintu. Siapa tahu Maria orang masuk. Itu saudara menghargai waktu. Amin. Saudara diberikan segala kelimpahan bukan hanya uang, kasih, sukacita, kesehatan, damai sejahtera. Itu nggak bisa saya beli. Emang ada tukang bangunan yang Bu beli kasih 1 kilo, beli sukacita 5 on. Ada? Bisa. Itu tidak ternilai harta yang tidak kasar oleh mata. Saudara bisa mengampuni, bisa sabar, mengasihi orang. Saudara bisa melimpah dengan sukacita walaupun lagi bokeh. Itu mujizat. Saudara masih bisa berdoa, baca firman di saat saudara lagi ada masalah. Itu mujizat. Kalau kita bersukacita lagi banyak duit, wajar, orang dunia juga bisa. Tapi bisakah saudara ketika ada masalah, saudara sakit, saudara nggak punya duit, saudara nggak bisa bayar utang, saudara nggak bisa beli ini, saudara menangis dan saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu mujizat yang Tuhan berikan. Sekalipun usaha saudara hancur, rumah tangga saudara berantakan, tapi aku mau beria-ria beriman, Tuhan pasti tolong. Itu mujizat. Amin.
Ini waktunya kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada keluarga masing-masing. Loh, semua kembali pada keluarga kan? Betul? Semua sesibuk apapun saudara pasti pulang ke rumah kan? Nggak ke rumah tangga kan? Sesibuk apapun saudara, sepadat apapun acara di luar, saudara pasti pulang ke rumah keluarga saudara. Hargai keluarga. Karena waktu terus berputar dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Amin. Saya mau undangkan. Ayo hargai waktu ya saudara. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita terus bersyukur dan beribadah. Ibadah di gereja, ibadah di tempat usaha, di rumah, di sekolah, di tempat fitness, di tempat olahraga, beribadah terus. Jalan terus ibadahnya. Maka saudara bisa sabar, bisa mengampuni orang, bisa selalu bersyukur apapun yang terjadi hari itu. Tuhan Yesus kita tetap baik. Saya mau kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan ucapan syukur. Semua yang Tuhan berikan adalah baik. Bahkan ketika saudara tadi pagi membuka mata saudara lihat kebaikan Tuhan. Kita masih hidup, kita masih ada, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melihat anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Itu adalah
Waktu akan terus berputar, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Saatnya saya dan saudara bisa kembali kepada pengertian yang benar. Saatnya saya dan saudara kembali kepada Tuhan, mengalami Tuhan setiap saat. Kita punya Tuhan yang besar, yang tidak terbatas kuasa. Manusia boleh terbatas, keluarga kita mungkin terbatas, tapi percayalah pada hati, mujizatnya masih ada. Tidak terbatas kuasa untuk menolong saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi ke depan, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Pegang Yesusmu sampai akhir. Jadilah pengikut Kristus yang setia, takut akan Tuhan. Beribadahlah setiap saat dengan segenap hati. Dan ingin melalui Tuhan, lebih dalam dari suara-Mu. Percayalah tiada kasih yang mengabdi. Kau ada Tuhan.
kami mau kembali kepadamu. Ini saatnya kami kembali kepadamu. Ini saatnya kami kembali rajin baca Alkitab. Ini saatnya kami kembali rajin berdoa. Ini saatnya kami kembali kepadamu, mengandalkan Tuhan, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, bukan waktu yang sisa, bukan waktu yang mungkin tidak yang terbaik kepada Tuhan, tapi kami mau memberikan segala sesuatu yang terbaik karena Engkau sudah memberikan kepada kami segala sesuatu yang luar biasa terbaik untuk kami. Kami masih diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kasih, sukacita, dan sejahtera. Itu lebih dari segalanya Tuhan. Bahkan bonus harta kekayaan yang mungkin Kau izinkan, Engkau titipkan kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami mau berjalan di sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Apapun prediksi para ahli tentang tahun ini, kami percaya prediksi firman Tuhan adalah itu yang terbaik. Kami diberkati, kami dilimpahi dengan segala kebaikan Tuhan, jasmani dan rohani. Keluarga kami, rumah tangga kami diberkati, usaha kami semakin diberkati. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan cukupkan dengan melimpah sepanjang tahun ini. Kami percaya setiap proses yang Tuhan izinkan melatih kami, menguatkan kami, menambah iman kami, sehingga kami bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kami menjadi orang Kristen yang lebih dari pemenang, mengalahkan masalah apapun, menghadapi masalah apapun dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau belajar menghargai waktu-waktu kami dan beribadah setiap saat dengan takut dan gentar berkenan kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih, kami terima dengan iman. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita akan pujian Yesus Kekasih Jiwa. Untuk hari Rabu, ibadah tengah minggu kita tentukan dulu karena ada acara keluarga ya. Untuk silakan bersama-sama yang meriahkan, yang merayakan fungsi pacai, silakan merayakan di hari Rabu. Dan hari Sabtu tetap ada ibadah youth jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Terus ibadah minggu seperti hari ini tidak ada perubahan, ada ibadah sekolah minggu juga jam 7.45. Lanjut, yang bulan minggu ini yaitu Justin Kenneth Santoso
selamat ulang tahunnya si ganteng ya, selamat memberkati, diberikan hikmat dan panjang umur. Terus happy wedding anniversary untuk Bapak Ibu Gembala kita ya, yang ke-20 ya, terus langgeng, terus romantis ya, semakin diberkati Bapak Ibu Gembala kita. Amin. Amin. Oh, ada yang amin sih. Enggak mau Bapak Ibu kita andalkan untuk kawan-kawan kita bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Albulis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir ya. Nah, tadi saya dapat laporan dari Ian, adiknya panas, katanya nggak berangkat sekolah minggu. Yang lainnya Ibu Loni izin ke Cirebon ya. Bapak juga ikut Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk laporan keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 873.000. Kas pemuda ada 467.000, kas diakonia ada 348.000, saldo persembahan Natal ada 335.000, kas pembangunan ada 2 juta, sebenarnya ada 16 juta, hampir 17 juta yang belum direvisi. Saldo kas wanita ada 2.140.000, saldo dana salus ada 16.750.000 ya. Yang menabung silakan ke Ibu Sutina, yang dana salus Cironya tidak hadir. Demikian pengumuman dari gereja. Kita masuk dalam acara masuk musiknya. Happy Ada yang ingin disampaikan buat Bapak dan Ibu Gembala? Ada begitu. Ini ke-20 Bapak Ibu. Ada yang lebih dari itu sini? Terima kasih. Semua doanya saya yakin mengharapkan di dalam doa itu semua baik dan ke depan nanti lebih baik, semakin penuh kasih kami diberkati dari dua keluarga, tidak kekurangan, terjamin masa depan anak-anak dan semua pasti ada dalam kasih dan lindungan Tuhan.
Terima kasih buat seluruh jemaat atas doa-doa dan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sedikit dari Excel. Angkat tangan, Bapak Ibu. Mau bangkit, bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita mendoakan Ibu Gembala dan keluarga. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami jemaat saudara itu di Inggris Tuhan, bersatu hati mendoakan Bapa dan Ibu Gembala kami beserta anak-anak Tuhan, biar Tuhan yang memakai keluarga ini Tuhan menjadi heran, menjadi mujizat di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan jemaat di tempat ini bertambah hari berkali lipat. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Bapak Gembala dan Gembala kami tempat ini Tuhan, segala pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan Bapak sejahtera-Mu, berikan yang berlimpah buat keluarga Bapak Gembala kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Karena pujian kepada Tuhan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Bisa lakukan Ku ada kok. Berdiri menghadap Tuhan, semuanya Kasih-Mu cukup bagi kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau saja Tuhan, Engkau saja Yesus. Haleluya Yesus, berkatalah dalam hati kami, agar kami dapat menikmati dunia ini dengan baik, bersama dengan Tuhan, dengan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Segala yang baik yang kami terima lewat firman Tuhan akan berbuah lebat dalam tubuh kami, dalam hati dan pikiran kami, dalam tangan kami, perbuatan kami, langkah kami. Kami akan diberkati di tanah yang diberkati ini, di tanah perjanjian Tuhan bersama dengan Kristus. Di masa-masa Engkau melayani hari ini ya Bapa, berkat Tuhan melimpahi kami, memberkati kami Tuhan. Tidak ada kata gagal, tidak ada kata rugi. Semua hanya proses untuk menggapai pengenalan akan Tuhan. Kami akan hidup dalam kasih kemurahan Tuhan dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Immanuel. Segala kutuk dalam tubuh dan darah kami hancurkan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Segala panas si jahat akan tumbang, luluh hancur dalam nama Yesus. Segala perkataan-perkataan kutuk dunia ini terhadap kami anak-anak Tuhan kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Tetapi apa yang dikatakan firman terhadap anak-anak Tuhan itu yang jadi. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kami kerjakan akan berhasil dan berbuah banyak. Dan kami hidup di dalam genggaman Tuhan. Kalau kami ada di dalam Tuhan, siapa lawan kami? Sehelai rambut pun tak akan pernah jatuh kalau bukan kehendak daripada Dia. Ide kami di hadapan-Mu, anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, yang akan melawan arus Tuhan Yesus daripada kegelapan. Kami akan bangkit menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang membawa nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Maranatha. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Diberkati Justin Tuhan yang berulang tahun, memberkati anak-anak ini Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau pimpin dia Tuhan. Engkau jadikan anak yang agung, yang mulia, yang mengagungkan nama-Mu Tuhan lewat kehidupannya. Berkati dengan kesehatan dan panjang umur dan masa depan yang luar biasa yang dijamin oleh Tuhan. Semua akan berhasil di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan buat yang sakit juga Tuhan, Engkau memberkati Ibu Lilis Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan beracara Tuhan dalam kesembuhan, pemulihan. Segala yang mustahil akan terjadi Tuhan dalam kehidupannya. Engkau akan buktikan kuasa-Mu Bapa dalam kehidupannya Bapa. Engkau yang mengizinkan semuanya ini terjadi, tetapi Engkau juga yang akan hadir menjadi dokter bagi dirinya Tuhan. Buat Pak Jaya juga Tuhan, Engkau memberkati tangannya semakin pulih, biar boleh berjalan melangkah dalam kehidupannya mencari Tuhan berkat dengan normal, dengan baik, tanpa halangan sakit penyakit. Dan juga yang lain Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa. Ibu Purba Tuhan, Ibu Manalo Tuhan dalam masa Tuhan yang mereka ada dalam kasih dan genggaman. Terima kasih Tuhan, dan segala hal yang tidak kami bisa sampaikan hari ini, Engkau ada dan memberkati mereka. Segala keluh kesah Ibu Leni yang setelah operasi lutut Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pada saat ini setiap hati akan dijamah Tuhan dan dipuaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bersukacitalah engkau yang datang ke rumah Tuhan dan mengharap Tuhan dalam kehidupan. Angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih.